Menglanjutkan bocoran spoiler sebelumnya. Dan buat kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan sampai tibanya waktu berbuka ya. Setelah senior Yichai menanyakan kepada para anggota faksi aliran kebenaran lainnya mengenai mereka yang apakah mempunyai sebuah saran dalam perjalanan di rawa kematian, para anggota faksi aliran kebenaran yang mendengarnya pun hanya menunjukkan mode diamnya. Sebelum itu pun dipecahkan oleh Lee Sun yang tampak mengetahui rencana yang akan dilakukan senior Yichai, membuatnya pun segera memandangnya sembari menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah memang benar memiliki rencana barbar untuk melidiki rawa kematian ini dengan cara memasukinya lebih dalam. Saat senior Yichai pun membenarkan pertanyaan dari Lee Sun itu, dikarenakan ia merasa rencana itu merupakan satu-satunya jalan yang saat ini hanya bisa mereka lakukan. Mendengar ini, biksu Pasi yang pun spontan menunjukkan kekurang tertarikannya pada rencana barbar senior Yichai dengan mengingatkannya akan semua kengerian di TKP dalam rawa kematian yang kemungkinan saja hal itu dapat membahayakan nyawa para anggota faksi aliran kebenaran lainnya. Tetapi di sini senior Yichai pun menyuruh biksu berkepala pelontos itu untuk tidak mengkhawatirkan hal ini, dikarenakan ia sudah membuat rencana matang untuk membagi kelompok faksi aliran kebenaran lainnya, yang mana ia berniat menempatkan para anggota faksi aliran kebenaran yang memiliki kemampuan terkesan rendah untuk terus mencari harta langka itu di luar wilayah rawa kematian. Sementara beberapa dari mereka yang memiliki kemampuan terbilang bukan kaleng-kaleng akan secara barbar memasuki ke dalam wilayah rawa kematian dengan tujuan mencari harta langka itu. Mendengar penjelasan ini, biksu Pasi yang DKK pun spontan menunjukkan mode merenung cukup lama sebelum kemudian merasa rencana dari senior Yichai itu terbilang manuk akal. Mereka semuanya pun mengungkapkan kesetujuannya akan rencana itu. Serta setelah semuanya sudah setuju mengenai rencananya, senior Yichai pun segera membagi para anggota kelompoknya dengan menempatkan 9 murid berkemampuan luar binasa bersamanya, yang salah satu diantaranya adalah Sueki. Sebelum pada akhirnya, setelah mengeluarkan senjata magis yang masing-masing mereka munculkan, senior Yichai pun tanpa basa-basi segera memimpin kesembilannya untuk bergas OTW melesat memasuki ke wilayah dalam rawa kematian. Sementara kelompok aliran kebenaran yang dipimpin senior Yichai memasuki wilayah dalam rawa kematian, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP trio jenis berbakat aliran iblis berada, yang mana setelah secara brutal memokatkan Yu Yangji, Xiao Penxian Tuli, Jin Pinger serta Qin Wuyan saat ini berdiri secara berdampingan, dengan di belakang mereka kali ini ada 3 baris kelompok para anggotanya saling berhadapan sembari mempertahankan sikap waspada satu sama lain. Qin Wuyan pun tiba-tiba menghela napas membahas mengenai kematian Yu Yangji yang menurutnya layak didapatkannya sebagai generasi tuwir yang seharusnya sudah lama mokat di dunia penuh tipu-tipu ini. Saat Xiao Pen yang mendengarnya pun tetap menunjukkan mode diamnya tanpa ada niatan untuk ikut menggibai mengenai kematian pemimpin Aula Changseng itu. Dengan ini juga diikuti oleh Jin Pinger yang hanya menunjukkan senyum menawannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Xiao Pen serta Jin Pinger tidak memiliki minat dalam pembahasannya, Qin Wuyan pun hanya menunjukkan senyum santuy di raut wajahnya sebelum kemudian menanyakan kepada keduanya mengenai apakah gerangan rencana selanjutnya akan mereka lakukan. Saat Jin Pinger pun yang merasa persekutuan antar sekte mereka telah berakhir pasca kematian Yu Yangji hanya bilang bahwa masing-masing dari mereka akan memilih jalan berbeda selama perjalanan di rawa kematian. Dengan setelah mengatakan hal ini, Jin Pinger pun perlahan memandang Qin Wuyan sebelum pada akhirnya berbalik untuk memimpin para anggota sektenya berjalan pergi. Serta setelah kepergian Jin Pinger, Xiao Pen pun memandang Qin Wuyan dengan tatapan dinginnya sebelum kemudian juga mengikuti jejak dari Jin Pinger. Dengan segera ia berbalik memimpin para anggota sekte Raja Hantunya untuk bergas pergi meninggalkan jenius berbakat dari sekte Wandu itu seorang diri, sehingga membuat Qin Wuyan yang melihatnya pun hanya bisa menatap ke arah TKP kepergiannya dengan tatapan sangarnya. Bersama setelah kepergiannya, menggunakan tongkat saktinya yang memancarkan aura cahaya darah, Xiao Pen pun secara santuy terbang di udara dengan tatapannya secara fokus terus menatap ke arah nun jauh di depannya. Saat setelah sekitar beberapa waktu melakukan penerbangan, pada saat ini di arah nun jauh di depannya, ada hamparan kabut abu-abu tebal segera membentang di arah sisi kiri dan kanannya, melonjak serta berputar mencapai ketinggian langit seperti tak ada habisnya, dengan ternyata secara mengejutkan. Tempat ini merupakan batas akhir dari salah satu tempat paling berbahaya di wilayah terdalam rawa kematian. Memasuki wilayah ini, Xiao Wei si monyet bahlul yang ada di bawah Xiao Pan pun spontan tiba-tiba bereaksi memunculkan suara erangan ala-ala monyetnya tanpa merasakan perasaan aneh mengenai tempat ini. Saat Xiao Pan pun yang melihatnya mencoba menenangkannya dengan cara menepuk-nepuk kepalanya sehingga membuat Xiao Wei pun akhirnya menjadi tenang. Namun tanpa diduga, ketika Xiao Pan baru saja menenangkan monyet piaraannya itu, seberkas cahaya menyilaukan pun secepat kilat datang dari arah belakang mereka sebelum kemudian menunjukkan sesosok pria muda. Dengan ketika Xiao Pan berbalik untuk melihat, ia pun ternyata menemukan sesosok pria muda itu merupakan anggota bawahan kepercayaannya dari sekte Raja Hantu bernama Yan Hui.
Ketika kemunculannya, Yan Hui pun segera membungkuk secara hormat di hadapan Xiaopan, sembari memberitahukan padanya mengenai semua rencana yang telah mereka susun di wilayah terdalam rawa kematian ini sudah sedemikian diatur olehnya. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya tampak merasa puas atas kinerja dari Yan Hui dengan melontarkan pujian padanya, sebelum kemudian memberikan tugas spesial padanya untuk terus mengawasi para biksu dari aliran kebenaran yang kemungkinan saja datang ke TKP dalam rawa kematian ini. Dikarenakan ia mengetahui para biksu itu memiliki temperamen yang mudah berubah-ubah serta sifat yang sangat haus darah, memungkinkan para pasukan sekte raja hantunya tidak bisa menunjukkan sifat barbar sedikit pun di wilayah dalam rawa kematian ini. Yang hal ini pun lantas membuat Yan Hui yang mendengarnya meyakinkan wakil pemimpinnya itu dengan berjanji akan melok semua para biksu aliran kebenaran tanpa membiarkan mereka sedikit pun lepas dari pengawasannya. Menyebabkan Xiaopan yang mendengarnya pun mengangguk puas sebelum pada akhirnya berbalik untuk bergegas pergi. Tetapi secara mengejutkan, baru saja si Mamang Gosli itu hendak melangkahkan kakinya, Yan Hui pun segera memanggilnya lagi dengan bilang bahwa ia ingin mengatakan sesuatu hal lain padanya. Menyebabkan Xiaopan pun segera memandangnya, sebelum kemudian Yan Hui pun segera mendekatinya lagi, sembari memberitahukan menggunakan nada suara rendahnya mengenai informasi pusat dari sekte Raja Hantu yang tiba-tiba mengutus King Long serta 4 praktisi burung merah untuk menuju rawa kematian beberapa hari yang lalu. Sontak saja mendengar info yang diberitahukan Yan Hui, ekspresi Xiaopan pun spontan memunculkan perubahan hebat dengan terkejut akan tindakan dari sekte Raja Hantu yang secara mendadak mengirim pasukan lain di rawa kematian. Tetapi di balik perubahan yang terpancar di raut wajahnya, Xiaopan pun mengembalikan lagi sifat dinginnya sebelum kemudian memerintahkan Yan Hui untuk tidak mengumumkan informasi julid akan kedatangan King Long DKK ini pada pasukan sekte Raja Hantu lainnya, dengan tetap menglanjutkan rencana yang telah mereka susun sebelumnya tanpa adanya perubahan sedikit pun. Saat Yan Hui pun mengungkapkan kepatuhannya akan perintah dari Xiaopan itu, dengan kemudian secara hormat menakupkan kedua tangannya sebelum pada akhirnya memutuskan untuk bergegas melesat pergi meninggalkan wakil pemimpinnya itu. Setelah kepergian Yan Hui, Xiaopan pun lantas melihat ke arah TKP di mana menghilang sosoknya, sebelum kemudian ia perlahan berbalik, memandang kabut racun yang sangat besar di depannya, serta mengajak Xiao Hui untuk bergegas pergi. Menyebabkan Xiao Hui pun yang mendengarnya melompat ke punggung Xiaopan, saat pada akhirnya, dengan tongkat sakti penyerap jiwanya, Xiaopan pun tanpa basa-basi melesat terbang menuju kabut racun. Memasuki kabut racun, Xiaopan pun dapat melihat sekumpulan cahaya di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Saat langit cerah yang ada di sana beberapa saat yang lalu menghilang, meninggalkan selimut kabut abu-abu yang sangat tebal. Hampir pada saat yang sama, ketika Xiaopan masuk lebih dalam ke kabut racun, cahaya penyerap jiwa di tongkatnya pun spontan melonjak pesat, membentuk pelindung lingkaran cahaya yang melindunginya dan juga Xiao Hui di dalamnya. Menyebabkan kabut racun itu pun tidak bisa masuk ke dalam lingkaran cahaya atau bahkan sedikit pun menyenggol Xiaopan dan Xiao Hui. Ia membuat kabut itu hanya bisa berputar-putar untuk kemudian terus menyebar di sekitarnya. Menatap keluar dari dalam lingkaran cahaya yang melindunginya, Xiaopan pun dapat melihat kabut racun terus mengikuti setiap pergerakannya di udara. Saat itu di mana-mana menutupi seluruh jalur arah pelariannya. Namun tanpa diduga, ketika Xiaopan masih terus melakukan penerbangan untuk waktu yang lama masuk ke dalam wilayah rawa kematian, wajahnya pun spontan mengalami perubahan yang sangat serius. Ini dikarenakan ia bisa melihat di TKP arah depannya ada sebuah dinding racun yang menyimpan banyak racun mengerikan di dalam rawa kematian. Saat dinding racun itu ternyata menjadi garis batas pemisah antara wilayah rawa dalam dan rawa luar. Melihat ini, Xiaopan pun sontak menunjukkan mode waspadanya. Meskipun ia telah mencapai kemajuan besar dalam hal keterampilannya, serta tidak lagi menjadi bagian dari seorang murid di sekte King Yun, ia masih tetap tidak berani menurunkan penjagaannya terhadap dinding racun semacam itu. Dikarenakan ia tahu di dalam rawa kematian ini tersimpan banyaknya kengerian luar binasa di mana-mana dengan bayang tak terduga, sehingga menyebabkannya pun secara waspada bergerak maju dengan hati-hati menuju dinding racun di wilayah dalam rawa kematian itu. Namun ketika Xiaopan berada di TKP dalam dinding racun, ia pun spontan merasakan kekhawatiran mengenai tempat ini dengan memunculkan rasa parnonya memikirkan hal-hal aneh yang kemungkinan saja ada di dalamnya. Tetapi ketika Xiaopan masih terus memikirkan hal di luar nurul ini, cahaya penyerap jiwa di tongkat saktinya pun secara mengejutkan melonjak pesat, diikuti dengan racun abu-abu di sekitarnya berputar tanpa henti. Dengan itu juga tampaknya meningkatkan kecepatannya. Hal ini pun lantas diabaikan Xiaopan yang bergegas melesat terbang jauh ke dalam racun abu-abu di depannya. Namun di tengah perjalanan Xiaopan melesat terbang, cahaya biru pun tanpa diduga tiba-tiba menampakkan batang hidungnya untuk kemudian menghalangi jalannya. Yang hampir pada saat yang sama, ketika kemunculan cahaya biru itu, racun abu-abu yang ada di sekitar Xiaopan pun secara tiba-tiba mengalami peningkatan untuk kemudian membentuk banyak pusaran dengan masing-masing memiliki kekuatan hisab yang tanpa basa-basi menyerang Xiaopan dari segala arah. Melihat ini, wajah Xiaopan pun berubah menjadi serius. Di balik Xiao Hui si monyet yang secara panik mencengkeram jubahnya
Dengan tiba-tiba mendengus memunculkan cahaya hijau yang segera bersinar di sekitarnya. Saat itu pun segera memaksa mundur kumpulan racun yang berada di sekitarnya. Sebelum pada saat yang sama, tongkat penyerap jiwanya pun bangkit dan meledak, mengabaikan bahaya di depannya dengan menyerbu ke pusaran racun terbesar. Begitu berada di pusaran racun besar, Xiaopan pun langsung merasakan kekuatan Nisa meningkat sangat besar. Dengan angin menderu yang didominasi racun mengalir dari segala arah. Saat ini pun lantas menyebabkan wajah Xiaopan berubah memucat. Sebelum kemudian ia yang tak mau terserap ke dalam racun ini pun spontan memunculkan kemarahan yang membara di wajahnya. Dengan segera ia tiba-tiba mendorong kedua tangannya, membentuk sebuah segel tangan dan mengucapkan jampi-jampi mantra. Saat ketiga mantra itu diucapkannya, cahaya emas dan hijau pun segera bersinar di wajahnya, memunculkan kombo kemampuan yang secara mengejutkan, berasal dari faksi aliran iblis dan aliran kebenaran. Dengan itu pun segera membuat pertahanan yang melindungi Xiaopan, sehingga membuatnya pun dapat bertahan di tengah badai racun yang akan menyerapnya. Tertahan di tengah badai racun, Xiaopan pun secara fokus mengamati badai mengerikan itu dengan tatapan ragunya. Sebelum kemudian yang merasa tempat ini sangat berbahaya baginya, jikalau ia terus berkutat tinggal lebih lama di dalamnya, bertekad untuk pergi. Dengan segera ia mengarahkan tongkat sakti penyerap jiwanya untuk memaksa jalan keluar dari tepi badai racun. Saat setelah berkutat secara keras untuk berusaha melewatinya, Xiaopan pun pada akhirnya berhasil keluar dari badai racun mengerikan itu.